Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channelnya Wong Katro. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, banyak rezekinya, dan sukses selalu lah. Amin. Di kesempatan video kali ini saya sedikit berbagi pengalaman. Soalnya kemarin ada yang nanya ke saya soal biaya berangkat ke Jepang berapa sih bang gitu kan. Nah, kalau soal biaya itu beda-beda ya. Jadi setiap jadi gini, antara antara jalur pemerintah sama jalur swasta itu pasti beda lah biaya keberangkatannya itu kan. Nah, berhubung saya berangkat ke Jepang itu pakai jalur swasta, bukan dari pemerintah ya. Yang IM itu kan program pemerintah, jadi biayanya agak standar lah. Nah, beda lagi sama yang swasta itu. Nah, swasta itu sedikit tinggi daripada IM lah ya, naik 20% apa 30% lah, pokoknya agak tinggi dari biaya program pemerintah itulah. Nah, dari pengalaman saya, dari pas awal saya daftar ke swasta itu lewat LPK ya, sampai saya terbang ke sini ya, sampai saya menginjakkan kaki di Jepang ya, biaya awal itu saya daftar itu, berhubung di LPK saya itu pendaftarannya gratis, jadi pas saya datang ke LPK atau daftar ke LPK itu nggak dipungut biaya pun ya, cuma ngasih persyaratan aja sama tanda tangan kayak perjanjian bahwa berkas-berkas disimpan di LPK dulu buat dokumentasi berkas-berkas untuk selanjutnya lah gitu. Nah, biaya awal itu gratis. Nah, setelah saya dapat job itu ikut seleksi sama orang Jepangnya lah ya, ibaratnya sama aja kayak ngelamar kerja di Indonesia, harus ada interview dulu, ada tes dulu kan. Jadi di Jepang juga sama guys. Jadi pas saya ikut tes dan alhamdulillah satu kali langsung lolos, dapat job itu di perakitan besi ya, dan biaya jobnya itu 55 guys, 55 juta ya. Jadi total dari awal sampai berangkat itu kurang lebihnya ya 60 sampai 70 juta lah mungkin ya. Soalnya udah dihitung di perkiraan 70, di angka 70 jutaan ya. Soalnya kan saya dari rumah ke LPK nya jauh, jadi saya nggak bisa bulak balik ke LPK gitu, jadi harus nginepnya di LPK gitu 1 bulan itu. Nah, soal biayanya itu hampir 70 jutaan lah, itu udah bersih dari mulai daftar sampai biaya terbang itu udah termasuk makan berapa gitu, udah segitu. Jadi beda lagi sama yang di jalur pemerintah, katanya lebih minim daripada jalur swasta gitu. Soalnya kenapa ya jalur pemerintah gitu dibiayai sama pemerintah gitu. Cuma ya kalau jalur pemerintah ya banyak itu saingannya, bukan 10-2 orang, jadi kayak ratusan orang lah. Soalnya kan setahun cuma diadakan 2 kali gitu, bulan 6 sama bulan 12 biasanya. Itu jadi perbedaan program pemerintah sama program swasta ya, otomatis beda soal biayanya ya. Jadi bukan terpatok sama soal biaya ya. Bagi teman-teman semua yang pengen berangkat ke Jepang atau magang ke Jepang itu nggak terpaku biaya berapa gitu. Yang penting kita niat dulu, kan ada 2 pilihan itu. Bisa lewat ke jalur IM dulu gitu, nyoba, semoga aja
barangkali nemu jodohnya di situ kan, bisa lulus, bisa dapat job langsung gitu, alhamdulillah kan. Nah, kalau misalkan pengen agak cepet gitu ya pakai jalur swasta gitu, tapi ya biayanya agak lumayan gitu. Sesuai pengalaman saya gitu sih.